Halo selamat siang pemirsa IDX Channel, kita kembali berjumpa dalam IDX Versation Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Rosalind Chu, IDX Versation Closing selengkapnya untuk Anda. Kita mulai dengan informasi pertama pemirsa. Indonesia diakui memiliki kekuatan ekonomi besar untuk tumbuh melalui pengembangan ekonomi syariah yang terakselerasi dengan program Asta Cita Presiden Prabowo. Pemerintah mendorong pelaku ekonomi syariah ikut mengembangkan ekonomi syariah melalui pemanfaatan program strategis pemerintah. Sebagai negara mayoritas muslim dan memiliki kekuatan ekonomi besar, Indonesia diakui memiliki peluang untuk mengisi strategi pembangunan dengan prinsip ekonomi syariah. Salah satunya lewat platform Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang mencakup program Koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis, sekolah rakyat hingga pemberdayaan kampung nelayan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dengan berbagai program yang digulirkan dan besarnya dana APBN yang digunakan, seluruh pelaku ekonomi syariah diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui pemanfaatan program tersebut sekaligus mendukung pelaksanaan program tersebut. Semua teman-teman yang bekerja di ekonomi syariah mampu nggak menginfiltrasi nilai-nilai ekonomi syariah di dalam tata kelola ekonomi Koperasi Merah Putih. Karena wadahnya sudah dibuat, isinya ada. Infusing value adalah tugas kita semua. Sri Mulyani menyebut anggaran pendanaan Koperasi Merah Putih tercatat bisa mencapai lebih dari 250 triliun rupiah. Jika anggaran masing-masing koperasi dialokasikan sebesar 2,5 miliar rupiah. Sementara anggaran makan bergizi tahun ini sebesar 71 triliun rupiah dengan tambahan cadangan 100 triliun rupiah. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, tim liputan IDX Channel. Pemirsa, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso menekankan pentingnya mengembangkan sektor real dalam ekonomi syariah dengan konsep halal value chain. Pasalnya selama ini perkembangan keuangan syariah seperti perbankan jauh lebih pesat dibandingkan dengan sektor real sehingga perlu ada keseimbangan. Menurut Susi Wijono, konsep halal value chain dinilai punya potensi besar, namun belum berkembang optimal termasuk di kawasan industri halal yang sudah ada. Konsep halal value chain bukan hanya sekedar memberikan label halal di produk, tetapi mencakup semua proses dari hulu sampai hilir sesuai dengan prinsip syariah. Jika konsep ini terwujud, Indonesia berpotensi untuk jadi pusat produksi halal dunia. Dengan pasar utama di negara-negara Islam, Susi Wijono menyebut sampai saat ini dari 4 kawasan industri halal di Indonesia, perkembangannya masih tertinggal dibandingkan dengan kawasan industri lainnya. Pertanyaan yang 4 KIA ini kenapa tidak berkembang? Padahal kalau kita lihat selalu bicaranya potensi, peringkat dan sebagainya. Oke, kalau dari sisi keuangan syariah mungkin sudah banyak dibicarakan. Sebenarnya konsep halal value chain itu mau seperti apa? Faktanya kita siapkan apapun, ini tidak bisa berkembang. Sebenarnya konsep value chain ini adalah konsep produksi yang bisa di-share ke berbagai negara. Produksi barang A di satu negara menjadi output di negara A, dikirim ke negara B menjadi input produk di sini, demikian selanjutnya. Nah, value chain ini kalau kita bisa labeli dengan seluruh konsep dan prinsip halal di Indonesia, itu akan luar biasa. Pemirsa, Bank Indonesia melihat adanya peluang untuk Indonesia membentuk Sovereign Wealth Fund atau SWF berbasis syariah. Keberadaan SWF syariah ini bisa menjadi tempat penampungan dana dari investor Timur Tengah yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Bank Indonesia melihat adanya peluang untuk Indonesia membentuk Sovereign Wealth Fund atau SWF berbasis syariah. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menilai kebutuhan wadah investasi syariah ini mendesak karena pasar keuangan syariah Indonesia masih dangkal sehingga membatasi potensi pembangunan. Menurut Destri, nantinya keberadaan SWF syariah ini bisa menjadi tempat penampungan dana dari investor Timur Tengah yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Kalau pasar keuangan syariah tidak dalam, tentunya itu akan menghambat nanti pembangunan. Termasuk juga ada dana dari luar, dari negara di di Arab ya. Dia akan masuk ke dalam sini. Tapi dia membutuhkan wadah yang memang memenuhi prinsip syariah. Nah, kita belum ada nih.
Makanya kalau di dalam tim saya bicara, kita coba yuk bikin sovereign wealth fund yang syariah gitu. Karena itu bisa menampung dana-dana Middle East yang mungkin mereka juga nyari tempat investasi sekarang ini kan. Selain SWF, Bank Indonesia juga tengah mengimplementasikan blueprint pengembangan pasar uang syariah yang berfokus pada prinsip 3P, yakni peningkatan produk, partisipan, dan pembentukan pricing yang efisien. Desri mengungkapkan saat ini pricing pasar uang syariah masih lebih tinggi dibandingkan pasar uang konvensional, yakni selisih sekitar 49 basis poin atau hampir 0,5%. Dari Jakarta, Tim Liputan iDaction. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan persiapan menuju puncak acara HUT ke-80 kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang telah mencapai 70% atau hampir rampung. Sejumlah penyempurnaan teknis terus dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan mengesankan. Selain memastikan kesiapan di halaman Istana Merdeka, Mensesnek juga memeriksa fasilitas hiburan dan area publik di sekitar Monumen Nasional. Nantinya lokasi tersebut akan menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak mendapatkan akses langsung ke dalam kompleks istana. Pihaknya memastikan pemerintah akan menyediakan beberapa tempat untuk masyarakat yang akan turut memeriahkan acara Puncak HUT ke-80 Republik Indonesia. Tentu tadi sepintas kita perhatikan semakin mendekati sempurna lah dibandingkan dengan kemarin ya. Nah, meskipun demikian tetap masih ada beberapa hal yang harus kita perbaiki ya, terutama misalnya berkenaan dengan ketepatan waktu ya, antara satu show dengan show yang berikutnya itu ya perlu untuk terus kita sempurnakan gitu. Termasuk tadi ada jeda antara ini udara pesawat ya, yang mau kita atur ininya supaya waktu dan koordinatnya jauh lebih pas supaya lebih bagus untuk. Pemirsa, TNI Angkatan Udara menggelar gladi demo udara di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta jelang perayaan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Sejumlah pesawat tempur TNI Angkatan Udara bersiap lepas landas untuk menggelar latihan demo udara jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 RI di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sejumlah pesawat tempur dan aerobatik disiapkan yang nantinya akan membentuk formasi angka 80. Sedikitnya ada 3 jenis pesawat tempur dan 1 jenis pesawat untuk Jupiter Aerobatic Team. Dan pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Salah satu jaringan rumah sakit terbesar di Indonesia, PT Medika Loka Hermina Tbk, terus berupaya memompa kinerja di tengah tantangan yang dihadapi pada paruh pertama tahun 2025. Meskipun mencatatkan penurunan laba bersih, perusahaan tetap optimis dengan strategi ekspansi dan penguatan layanan untuk menggenjot pertumbuhan di sisa tahun ini. Pada semester pertama 2025, HIL membukukan pendapatan sebesar 3,38 triliun, naik tipis 1,32% dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun, laba bersih perusahaan turun signifikan hingga 35% menjadi sekitar 224,8 miliar rupiah dari sebelumnya 343,2 miliar rupiah. Penurunan laba ini dipicu oleh verifikasi ketat klaim BPJS dan peningkatan biaya operasional yang tidak seimbang dengan pendapatan, terutama di segmen rawat inap yang mengalami pelemahan. Menanggapi tantangan tersebut, HIL giat melakukan ekspansi dengan membangun 2 rumah sakit baru di Bali dan Salatiga yang ditargetkan mulai beroperasi Desember 2025. Perusahaan juga berencana menambah total 200 tempat tidur di kedua rumah sakit baru dan menambah 600 tempat tidur di fasilitas rumah sakit yang sudah ada. Targetnya, total tempat tidur meningkat menjadi 9.000 unit pada akhir tahun. HIL terus mendorong transformasi digital dan peningkatan mutu layanan medis untuk menjawab kebutuhan pasien yang semakin kompleks. Perusahaan optimis strategi pengembangan fasilitas baru
peningkatan kapasitas, serta penguatan layanan unggulan akan memulihkan kinerja keuangan dan mendorong pertumbuhan laba di kuartal kedua 2025 dan seterusnya. Medikaloka Hermina tetap fokus memperkokoh posisinya di sektor layanan kesehatan dengan mengoptimalkan ekspansi rumah sakit dan inovasi layanan demi pertumbuhan yang berkelanjutan. Meskipun menghadapi tekanan laba, langkah strategis perusahaan menjadi kunci pemulihan kinerja ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Bukit Asam Tbk menghadapi tekanan margin keuntungan akibat koreksi harga batubara di pasar global sepanjang tahun 2025. Pelemahan permintaan terutama dari China dan India, serta fluktuasi harga batubara Newcastle menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan tambang batubara ini. Harga batubara Newcastle sempat bergerak menurun sejak awal Agustus 2025 dengan harga terkini sekitar $111,70 Amerika per ton. Meskipun ada sedikit kenaikan harga dalam sebulan terakhir, tren harga batubara secara keseluruhan masih melemah dibanding tahun sebelumnya. Harga batubara acuan Indonesia pun mengalami penurunan signifikan dibandingkan 2024 yang berdampak langsung pada pendapatan dan margin PTBA sebagai produsen batubara utama nasional. Penurunan permintaan ekspor batubara Indonesia disebabkan oleh melemahnya konsumsi dari dua negara utama pembeli, yaitu China dan India. Lonjakan produksi batubara global dan penurunan impor ini memaksa harga turun dan menekan volume ekspor nasional. Kondisi ini memperberat tantangan PTBA dalam mempertahankan margin keuntungan sekaligus menjaga volume penjualan di pasar ekspor. PTBA harus mengelola tekanan margin tersebut dengan mengenjot efisiensi operasional, serta memperkuat pasar domestik dan segmen lain yang potensial. Meski tantangan harga dan permintaan terus membayangi, PTBA optimis dapat menjaga kinerja bisnis dengan strategi adaptasi dan pengelolaan rantai nilai yang baik. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto semakin memperlihatkan perbaikan kinerja keuangan di paruh pertama tahun 2025. Perusahaan teknologi terbesar ini berhasil menekan kerugian bersih secara signifikan sambil mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang solid menjadi sinyal positif bagi masa depan bisnis mereka. Goto mencatat pendapatan bersih sebesar Rp8,55 triliun pada semester pertama 2025 atau mengalami kenaikan 10,6% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, total beban dan biaya berhasil ditekan turun 7,8% menjadi Rp8,7 triliun. Penurunan beban ini terutama terlihat pada beban pokok pendapatan, beban umum dan administrasi, serta beban penjualan dan pemasaran. Kerugian bersih Goto turut mengalami penyusutan drastis hingga 74% dari Rp2,8 triliun pada semester pertama 2024 menjadi Rp742 miliar pada semester pertama 2025. Perusahaan juga berhasil membukukan laba usaha positif sebesar Rp21 miliar serta EBITDA positif Rp427 miliar, menandai perbaikan besar dalam profitabilitas. Keberhasilan ini tak lepas dari konsistensi Goto dalam mengoptimalkan model operasi dan menerapkan disiplin keuangan yang ketat. Fokus perusahaan pada dua bisnis utama, financial teknologi, yang mencatat peningkatan EBITDA dan on-demand service, yang juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, menjadi kunci pemulihan dan penciptaan nilai jangka panjang. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, dua petinggi PT Aman Mineral International Tbk kembali melepas sebagian kepemilikan sahamnya. Aksi penjualan ini dilakukan di luar perjanjian pembelian kembali saham atau repurchase agreement. Direktur PT Aman Mineral International Tbk atau dengan kode saham AMMN, Lal Nafed Chandra menjual 26 juta saham perseroan pada tanggal 7 Agustus 2025 dengan harga rata-rata Rp8.828 per lembar. Nilai penjualan tersebut setara dengan Rp229,5 miliar dan dilakukan pada harga di atas pasar saat itu yang berbeda di kisaran Rp8.800 per lembar saham. Usai transaksi kepemilikan langsung, Lal turun dari 0,109% menjadi 0,073%. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Lal menjelaskan aksi ini murni dilakukan untuk tujuan investasi dan tidak terkait dengan program buyback perusahaan. Ia menegaskan status kepemilikan sahamnya adalah langsung, bukan melalui pihak ketiga atau nomin. Lal juga menyebut bahwa saham yang dijual seluruhnya merupakan saham biasa yang dimilikinya secara penuh. Sebelumnya pada tanggal 4 Agustus 2025, Direktur asal Australia, David Alexander Gibbs, juga menjual 27,99 juta saham AMMN
di harga Rp7.492 per lembar dengan total nilai Rp209 miliar. Penjualan tersebut membuat kepemilikan David menyusut signifikan menjadi 0,016% dari sebelumnya 0,055%. Adapun dengan penjualan kedua petinggi ini, total saham yang dilepas mencapai lebih dari 53 juta lembar dalam sepekan. Berbagai sumber untuk ID Action. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pada siang hari ini. Pemirsa, penutupan perdagangan sesi 1, 14 Agustus, pemirsa, tampaknya IHSG ditutup menguat pada perdagangan sesi 1, menguat 0,93% atau menguat 73 poin, pemirsa, ke 7.965,9. Sempat menyentuh level tertingginya di 7.973,9, level terendahnya di 7.905,5. 336 saham menguat, 263 menurun, dan 198 saham stagnan. Dari jajaran top gainers, pemirsa, sejumlah saham yang menguat signifikan, antara lain DSSA menguat 5,06%, kemudian ada Telkom menguat 2,68%, Brand menguat 2,2%, dan IOTF menguat 22,8%. Dari top losers, pemirsa, CDIA melemah 1,49%, kemudian Gotoh melemah 1,56%, DKHH melemah 2,29%, dan Inet melemah 4,48%. Dari pergerakan sektoral, pemirsa, saham teknologi memimpin penguatan dengan kenaikan 3,78%, disusul kesehatan dengan penguatan 1,22%. Sementara itu industri justru melemah 0,3% dan properti melemah 0,18%. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda menyaksikan TechBiz. Game detektif VR yang awalnya hadir di Meta Quest 3 akan segera merambah platform PlayStation VR 2 dan Steam VR pada tahun 2026. Game ini menghadirkan pengalaman investigasi penuh cerita dalam mixed reality dengan gameplay sekitar 5 jam yang mengajak pemain untuk mengendalikan waktu, mengumpulkan petunjuk, dan mewawancarai saksi dalam suasana ruang yang menggabungkan dunia nyata dan juga dunia virtual. Detektif VR mengajak pemain berperan sebagai detektif yang menyelidiki kasus pembunuhan lewat eksplorasi adegan kejahatan, pengambilan bukti, dan analisis detail menggunakan papan detektif virtual. Fitur hand tracking memudahkan interaksi dengan lingkungan seperti memotret bukti dan menggerakkan objek, membuat bermain terasa alami tanpa perlu controller fisik, memberikan pengalaman yang imersif dan intuitif. Game ini memadukan virtual reality dengan mixed reality, di mana pemain dapat beralih dari penjelajahan adegan kejahatan dalam VR ke investigasi dan wawancara langsung ke ruang nyata yang dihadirkan secara virtual di depan pemain. Interaksi dengan karakter volumetric serta kemampuan manipulasi waktu seperti rewind and fast forward menambah kedalaman gameplay yang membuat penyelidikan semakin realistis dan menegangkan. Setelah debutnya di Meta Quest 3 pada awal 2025, Game Detective VR siap memperluas jangkauan dengan peluncuran di PlayStation VR 2 dan Steam VR pada tahun 2026. Langkah ini membuka peluang bagi gamers di berbagai platform untuk merasakan sensasi interaktif dalam menyelesaikan kasus dengan pendekatan mixed reality yang inovatif, sekaligus mengukuhkan posisi game ini sebagai salah satu pengalaman VR detektif terdepan. Detektif VR membawa konsep investigasi storytelling ke level baru dengan teknologi mixed reality dan kontrol hand tracking yang mendalam. Peluncuran lintas platform di tahun 2026 ini diharapkan dapat memperluas pengalaman gaming yang imersif dan interaktif bagi penggemar genre detektif di seluruh dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, ARM mengumumkan inovasi besar untuk GPU smartphone generasi berikutnya yang akan hadir pada tahun 2026 dengan menyisipkan neutral cores atau inti AI khusus mirip teknologi Tensor Cores milik NVIDIA. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan performa grafis sekaligus efisiensi daya, khususnya dalam gaming mobile dan aplikasi visual intensif. ARM Neural Technology mengintegrasikan akselerator neural di dalam GPU.
memungkinkan peningkatan kualitas grafik seperti PC dan dukungan AI yang mendalam. Fitur Neural Super Sampling memungkinkan peningkatan resolusi dari 540 pixel ke 1080 pixel dengan waktu memproses hanya 4 milisecond per frame, sehingga mengurangi beban kerja GPU hingga 50%. Ini memberi kesempatan bagi pengembang untuk memilih peningkatan frame rate, penghematan daya, atau kualitas visual lebih baik. Selain Neural Super Sampling, fitur lain akan hadir seperti Neural Frame Rate Upscaling yang menggandakan frame rate tanpa menambah beban GPU secara signifikan. Ada juga Neural Super Sampling dengan denoising untuk rendering path tracking real time yang sebelumnya sulit dijalankan di perangkat mobile. Semua ini mengadopsi model AI yang dapat diakses pengembang dengan SDK yang sudah disediakan jauh sebelum perangkat keras hadir. Langkah ARM menanamkan AI Core di GPU smartphone membuka potensi besar untuk transformasi pengalaman gaming mobile dan aplikasi visual lain seperti kamera neural dan augmented reality. Ini menjanjikan kualitas grafis lebih tinggi dan frame rate yang mulus, serta efisiensi penggunaan baterai, membawa performa mobile semakin mendekati kualitas desktop tanpa kompromi besar. Integrasi AI Core ala Nvidia ke dalam GPU smartphone oleh ARM menandai era baru grafis mobile dengan kecanggihan AI yang lebih tinggi. Kita nantikan peluncuran teknologi ini pada 2026 yang akan mengubah standar pengalaman visual dan gaming di perangkat seluler. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Apple tengah menyiapkan gebrakan besar di ranah kecerdasan buatan untuk tahun 2025 dan 2026 mendatang. Perusahaan berencana menghadirkan versi Siri yang lebih hidup dan cerdas, robot teman meja yang inovatif, serta kamera keamanan pintar sebagai bagian dari ekosistem smart home terbaru mereka. Siri akan mengalami pembaruan besar dengan integrasi teknologi AI lanjutan, membuat asisten suara ini dapat berinteraksi dengan pengguna secara lebih alami dan kontekstual. Kolaborasi Apple dengan pengembang AI terkemuka akan menghasilkan Siri yang lebih ekspresif dan mampu memahami nuansa percakapan layaknya manusia, membawa pengalaman pengoperasian perangkat Apple ke tingkat baru. Selain Siri, Apple tengah mengembangkan robot meja yang unik dan menarik yang diperkirakan akan rilis pada tahun 2027. Robot ini memiliki desain layaknya lampu yang mampu bergerak mengikuti pengguna di ruangan, melakukan gerakan seperti menari, serta berfungsi sebagai komplain virtual yang menampilkan versi animasi Siri. Robot ini merupakan bagian dari ambisi Apple dalam menggabungkan AI dengan perangkat keras canggih. Apple juga akan meluncurkan kamera keamanan pintar pada tahun 2026 yang akan bekerja terintegrasi dengan Siri dan sistem keamanan rumah Apple. Dengan kecerdasan buatan, kamera ini mampu memberikan notifikasi pintar, deteksi wajah, dan kontrol suara. Privasi pengguna tetap menjadi prioritas utama dalam pengembangan perangkat ini, menyajikan keamanan yang canggih namun tetap menghormati data pribadi. Perkembangan Siri yang makin canggih, robot meja inovatif, dan kamera keamanan pintar menjadikan Apple berada di garis depan inovasi AI pada smart home. Apple optimis dapat memperkuat ekosistemnya dan menghadirkan pengalaman AI yang lebih alami dan profesional di rumah pengguna. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Station Closing. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Pemirsa, jangan lupa saksikan program Second Station Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham Sero Selencio pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.